Orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Maba Saudara, ada binatang reptil yang tentunya berbeda dari yang lain. Dia juga sejenis unggas, yaitu kelelawar. Kelelawar ini kalau dia mau cari makan, pasti dia akan kerja keras di malam hari. Kotong semua su tidur sonu baru dia mata menyala-menyala kau mulai cari makan. Tetapi sayangnya bahwa kalau waktu siang dia akan tidur. Dia akan tidur sonu. Orang ada kerja, pidatang, orang ada cari hidup, pidatang, binatang lain juga demikian beraktivitas. Cari makan di siang hari. Tetapi kelelawar dia bilangin bepung saat untuk tidur. Sama seperti kalau kotong on di malam hari, kemudian begitu bangun son bisa jangan jakas bangun dulu tebak tuh mas eleng siang hari. Bapak Maba Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ada perbedaan waktu bekerja antara kotong manusia dengan ini kelelawar. Di waktu bekerja dia merasa bahwa tepat di waktu malam. Karena apa? Retina matanya hanya dapat melihat ketika malam hari. Ketika siang hari dia bisa dapat lihat. Beda dengan kotong. Dia tidak dapat melihat cahaya yang terlalu besar. Tetapi kalau dalam gelap dia bisa melihat dengan sangat tajam. Itu kelelawar. Tentunya Bapak Maba Saudara, orang beriman bahwa ini firman Tuhan membawa kita kemudian dengan kita melihat kembali kepada kehidupan kelelawar tadi. Dia bekerja di malam hari. Dia tahu bahwa itu waktu yang tepat untuk bekerja. Sama juga dengan pekerjaan pelayanan yang Yesus angkat ketika dia berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, kata firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Dong sedang lewat, dia lihat orang ada yang buta sejak lahir. Tentunya bahwa Yesus belum memberi respon untuk bikin sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi Yesus memberi respon ketika murid-murid bertanya kepadanya, Rabi. Rabi atau guru. Di sini Bapak Guru ada 1, 2, 3. Jadi kalau panggil dong kau susu lupa-lupa. Rabi. Rabi atau guru. Murid-murid bertanya, siapakah yang berbuat dosa sehingga orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Bapak Maba Saudara, orang beriman, tentunya apa yang dipertanyakan oleh murid-murid adalah bahwa mereka mau mengganggu Yesus supaya Yesus memberi respon. Karena Yesus melewat dan sudah lihat bahwa ada orang buta di sana. Tetapi tentunya tidak serta-merta Yesus langsung melakukan pekerjaan untuk melakukan mujizat. Yesus bilang apa? Supaya melalui dia, bukan kesalahan orang tuanya, tetapi supaya melalui dia pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Yesus kasih tahu itu. Sudah ada yang salah, sudah ada yang berdosa. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Nah, pekerjaan Allah ini kapan? Kata firman Tuhan yang datang dan memberkati kita Bapak Maba Saudara, orang beriman, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yang pertama itu Yesus omong soal kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kata harus di sini artinya bahwa ada satu komitmen tersendiri di mana kita dituntut untuk memberi respon. 22 kali itu susu lewat berkata harus Bapak. Yang buka saku kemudian son tutup itu Bapak. Itu kata harus, itu keseolah-olah kotong son mau pakai. Padahal Yesus tekankan di sini kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kata harus di sini adalah mau kosong de mau, suka kosong de suka, kotong diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Allah yang mengutus kotong. Dan ingat bahwa tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk ini. Hanya orang-orang terpilih, orang-orang yang dipakai Tuhan,
orang-orang yang dipercayakan oleh jemaat-jemaat. Bapak Nathan Dubana itu cocok pas kalau jadi sekretaris, 2, cocok jadi penatua, dan seterusnya. Immanuel Abana juga demikian, cocok jadi PJ, cocok jadi penatua, dan seterusnya. Kita diberikan kepercayaan, tetapi ada penekanan di sana untuk harus. Harus di sini juga berarti bahwa kita lebih mengedepankan kewajiban kita untuk melakukan. Kata harus di sini mengedepankan kewajiban untuk melakukan. Yang mengutus aku. Kata mengutus aku di sini artinya bahwa ada kepercayaan tersendiri Allah berikan bagi kita. Bapak-bapak, saudara orang beriman, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang begini, selama masih siang. Ini omong soal waktu. Tadi kelelawar dia bilang waktu yang tepat untuk cari makan di malam hari. Tetapi manusia akan bekerja di siang hari. Ini omong soal waktu. Tuhan kasih ketemu waktu terlalu banyak. 1 tahun 52 minggu, 365 hari. Tetapi dia sudah dipakai semua waktu kita. Dalam 1 hari mungkin dia pakai 1 jam, 2 jam saja. Untuk kotong mengunjungi jemaat, untuk kotong melayani, dan seterusnya 1-2 jam. Kata masih siang di sini artinya juga omong soal kesempatan untuk bekerja. Ada orang yang tidak mempergunakan kesempatan itu secara baik. Lebih suka berpangku tangan, duduk berleha-leha, dan seterusnya. Melihat orang lain bekerja dan dia jadi penonton setia. Melihat orang lain bekerja kemudian dia menjadi pengamat terbaik. Melihat orang lain bekerja, kemudian di pembagian adalah tunjuk-tunjuk orang. Selagi hari masih siang omong soal kesempatan. Tidak semua orang memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik ini. Bapak-bapak, saudara orang beriman. Selanjutnya dia bilang bahwa akan datang malam. Ini menjadi tanda peringatan. Karena akan ada waktu di mana nanti kotong sudah bisa bekerja lagi. Ada waktu nanti di mana orang sudah tidak mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kita kerjakan. Ada waktu di mana nanti orang sudah pakai sang kotong. Ada waktu nanti di mana bahwa kotong terbatas dan kotong tidak lagi memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Segala sesuatu ada batasnya. Dan kita juga manusia yang terbatas. Karena itu ini firman Tuhan peringatkan kotong akan datang malam. Ini menjadi peringatan. Kalau kotong jalan pergi di kota Soe sampai di cabang kapan ada lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, maka lampu kuning itu sudah menjadi peringatan. Hati-hati mau masuk lampu merah atau lampu hijau. Tapi sekarang kotong bingung juga sampai di cabang kapan. Karena itu lampu dong menyala sekali semua. Jadi kotong sudah tahu mau ikut merah, kok kuning, kok hijau. Nah itu yang perlu untuk berhati-hati. Akan datang malam dia omong soal berhati-hati. Karena nanti ada di waktu di mana kotong akan berhenti bekerja. Firman Tuhan ini di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dia langsung kasih tahu begitu. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kita dapat meresponi ini. Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus kita selagi hari siang. Apabila kita tetap ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus yang berkata bahwa selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Dengan melihat, dengan memandang kepada Kristus, dengan berpengharapan kepada Kristus, dengan mengandalkan Dia, maka kotong akan bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin mustahil bagi dunia tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi dunia tetapi mungkin bagi Tuhan. Mungkin kita yang terbatas, tetapi Dia tidak terbatas dalam segala perkara. Dia akan menolong kita dan Dia akan memampukan kita. Kita sudah ada di pelayanan 2023 Bapak Mama. Kita sudah membuka pelayanan. Sore hari ini ada di Jemaat Rayon 2 dalam perkunjungan di awal tahun. Berjumpa dengan jemaat-jemaat yang lama kotong sudah jumpa. Berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan yang tentunya bahwa 1 tahun pelayanan kita saling mendukung, saling menopang dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kita semua tentunya diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Bukan hanya penatua diaken, bukan hanya rukun, bukan hanya majelis jemaat.
Tetapi semua tanpa terkecuali kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Selagi hari siang, ingat akan datang malam di mana orang tidak dapat bekerja lagi. Karena itu bekerjalah dengan waktu yang Tuhan kasih untuk otong. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.